Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, kita bisa duduk bersama di sini. Tapi supaya lebih berkah majelisnya, jangan berjauhan ya, usahakan mendekat. Dan kalau ada orang baru di kanan di kirinya, kenalan antum dari mana? Kenal apa enggak antum? Kadang-kala antum bareng-bareng di sini tapi nggak kenal jamaah. Alhamdulillah yang telah menurunkan hujan buat kita. Sebagian orang bergembira dengan hujan ini, dan sebagian lagi susah. Siapa yang bergembira? Petani yang tanamannya memang butuh hujan. Gak semua petani cuma. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang susah? Siapa yang susah? Yang jualan ya. Orang-orang yang jualan, yang sudah masak, yang sudah ini itu. Yang terjadi di muka bumi ini bukan yang kita inginkan, tapi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim dalam semua kondisi, dia senantiasa antara bersyukur dengan bersabar. Walaupun sebagian ulama itu menyebutkan kita itu sebenarnya berbolak-balik di atas nikmat Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri, atau kita terjebak dalam dosa yang kita harus istighfar. Dalam musibah pun ternyata ada unsur nikmat di situ. Orang yang sakit, oke, dia merasakan sakit perlu sabar. Tapi kalau dia tahu ternyata penyakit ini menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia, apa yang seharusnya dia lakukan? Syukur. Alhamdulillah aku dibersihkan dari dosa-dosaku jemaah. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Enggak ada cerita stres orang beriman, depresi orang beriman, congkak dan sombong, enggak ada. Apa kata Nabi SAW? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman semuanya khair, baik semuanya. In asabathu sarra syakar. Kalau mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Karena ada orang dikasih kekayaan, sombong. Sampai kita sering dengar istilah OKB ya, orang kaya baru. Itu gayanya nggak ketulungan. Antum kalau lihat yang disebut crazy rich itu, ada yang kaya lama? Nggak ada. Yang kaya lama yang uangnya sudah triliunan ya, itu biasa-biasa aja. Tapi orang kalau baru, itu godaannya besar sekali. Orang beriman enggak? Dia mau dikasih kekayaan yang berlimpah, dia mau dikasih kegagahan di fisiknya, kecantikan di raut wajahnya yang perempuan, enggak membuat dia congkak dan sombong, membuat dia bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Maka itu baik buat dia. Karena kalau dia enggak bersyukur jadi bencana. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya hari ini dagangannya nggak ada yang laku. Antum bisa bayangin ya, yang sudah ngipas sate mungkin, yang sudah mau jualan, ada jualan-jualan yang memang harus disiapkan jemaah. Yang kalau besok mungkin bau, mungkin rusak, terpaksa
Dia harus mengalami kerugian. Tapi apa buat dia? Sabar. Kalau hari ini aku merugi, kemarin Allah kasih aku untung. Hari ini aku sakit, kemarin Allah kasih aku sehat. Dia bersabar menghadapi cobaan itu. Dan kata Rasul SAW, fakana khairun lahu. Fakana khairan lahu. Itu adalah hal yang baik buat dia. Dan kondisi seperti ini, Nabi membuat sebuah pernyataan, walaysa dzalika illa lil mu'min. Kondisi seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Tinggal sekarang iman itu tingkatannya berbeda-beda. Nggak sama. Makanya ada orang beriman yang sakit masih banyak mengeluh. Tapi ada yang sakit, Allah jemaah. Ada satu mahasiswi kita, Masya Allah, tegar banget dia. Suaminya datang ngomong sama, Ustaz doakan ya Ustaz istri anak Ustaz. Khair anak ngomong. Istri anak muridnya Ustaz, kata dia. Oke, kata dia. Dia itu Ustaz sejak berapa tahun ngomong, istri anak cuci darah Ustaz. Sepekan 2 kali Ustaz. Subhanallah, ketika anak ngabsen ketemu tuh nama itu mahasiswi jemaah. Anak tanya gimana kabarnya. Kemudian anak ingin memberikan contoh kepada mahasiswa yang lain supaya sabar. Apa kata mahasiswa ini? Ustaz, afwan Ustaz, urusan itu rahasia Ustaz. Nggak ada yang tahu sekelas. Bayangin, satu kelas nggak ada yang tahu dia ini sepekan 2 kali cuci darah. Kita kadang kalah, ya, kena paku satu perumahan tahu. Aduh, aku kena paku mau satu perumahan tahu. Cuma paku antum. Makanya sampai Ibnu Qayyim kalau ada orang yang mengadu tentang ya sulitnya hidup dia, masalah dia ini, apa dikatakan kepada orang ini? Tashku man yarhamuka ila man la yarhamuka. Engkau mengadukan Allah yang sayang sama engkau kepada orang-orang yang gak sayang sama engkau. Kita itu mengadukan musibah yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal seharusnya diceritakan itu musibah apa nikmat? Nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat dari Tuhanmu itu yang kau ceritakan. Oh enggak, ini cerita kemana-mana jamaah. Maka berusaha kita jamaah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya. Bahkan dalam musibah pun ada nikmat Allah, di mana itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat manusia. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita akan belajar tentang siapa yang tidak boleh dinikahi. Siapa wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Ini penting sekali jemaah. Karena di masyarakat kita kadangkala mereka mengharamkan yang halal. Contohnya menikah dengan sepupu. Di sebagian daerah itu dipandang gimana nikah sama saudaranya sendiri gitu. Itu di satu sisi. Yang kedua, karena dianggap mahram, akhirnya keluar kemana-mana berduaan, boncengan. Sopo adikku, adik tekondi, adik sepupu maksudnya. Iya, itu terjadi di masyarakat. Orang ketika salah dalam berilmu, dampak dan efeknya itu besar sekali. Boleh jadi yang pertama dia mengharamkan yang dihalalkan Allah dan menghalalkan yang diharamkan. Dia itu halal engkau nikahi, haram untuk berduaan dengan dirimu. Tapi gara-gara dia anggap sepupunya ini mahram, maka dia berduaan dengan sepupunya dianggap halal. Dia lupa dengan hadis Nabi SAW. Bukan lupa ya, dia tahu dengan hadis Nabi SAW. Ma khala rajulun bimra'atin illa wa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan
melainkan setan yang ketiganya. Kecuali mahram dia, kecuali istri dia. Karena ini dianggap mahram, maka dia berduaan. Maka kita akan lihat ternyata Allah Azza wa Jal sudah menjelaskan dengan detail jemaah siapa yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama pembahasan tentang yang diharamkan selama-lamanya. Jadi ternyata ada yang mahram tapi tidak selama-lamanya. Mahram yang apa istilahnya kalau nggak selama-lamanya? Jemaah. Permanen. Iya, permanen selama-lamanya. Kalau nggak permanen, ya nggak permanen gitu. Iya, ada yang permanen, ada yang tidak permanen, jemaah. Ada yang permanen. Artinya nggak akan pernah jadi halal. Tapi ternyata ada mahram yang nggak permanen. Dia mahram dalam kondisi tertentu. Seperti contohnya saudarinya istri. Saudarinya istri. Saudarinya istri itu haram untuk dinikahin selama dia menikah sama kakaknya umpamanya. Ketika kakaknya meninggal, ketika kakaknya diceraikan, halal buat dia, apa istilahnya orang Jawa, turun ranjang. Tapi ketika nggak boleh dia menggabungkan dua saudari. Ini di syariat Islam ya. Karena di syariat sebelumnya itu boleh. Bahkan di syariat Nabi Adam alaihissalam, ya karena memang belum ada manusia pada saat itu, maka diperbolehkan menikahi saudari kandung, bukan saudari kandung ya, saudari tapi yang tidak satu kandungan. Karena Hawa selalu melahirkan kembar, laki perempuan. Laki perempuan ini nggak boleh nikah. Nanti hamil lagi, lahir lagi, laki perempuan. Ini nikahnya silang. Padahal satu bapak satu ibu. Pada masa itu diperbolehkan. Dulu menggabungkan antara kakak beradik boleh. Nabi Yakub itu menikah dengan ibunya Nabi Yusuf dan dengan ibunya yang lainnya. Itu kakak beradik. Diperbolehkan dahulu. Di dalam agama kita nggak boleh. Engkau kalau mau poligami dengan kakak beradik nggak boleh. Ini termasuk tadi mahram yang tidak permanen. Kalau meninggal atau bercerai boleh dia menikah dengan. Namun di sini bukan berarti mahram dia boleh berduaan jamaah, tidak. Beda dengan mahram yang selama-lamanya. Mahram yang selama-lamanya yang permanen ini boleh. Jadi mahram jadi dalam safar, dalam perjalanan ya. Taib. Kita akan bicara tentang mahram yang diharamkan untuk dinikahi yang permanen. Pembahasan pertama yang diharamkan karena nasab. Jadi ada yang haram karena nasab, ada yang haram karena pernikahan. Ada yang haram karena susuan. Yang haram dari nasab itu disebutkan ada 7. Yang pertama ibu wa in alat. Ibu ke atas, nenek. Kalau ternyata ibunya nenek masih hidup, itu mahram. Ibu yang pertama. Wal bintu wa insafulat. Putri, anak perempuan. Sampai ke bawah. Putrinya punya putri, putrinya punya putri, itu mahram. Itu 2. Yang ketiga, saudari. Dari 3 arah. Saudari, saudara perempuan dari 3 arah. Saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Saudari ya afwan. Jadi saudari perempuan itu dari 3 arah. Mau sekandung, mau sebapak, mau seibu, itu mahram. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, al-ammatu. Bibi. Mau bibi
amma ini saudarinya bapak. Mau bibi sekandung atau tidak sekandung, itu mahram, bibi kita. Baik, nah, bicara bibi ini jamaah, kadangkala sebagian orang beranggapan bahwa istrinya paman itu bibi, sehingga dianggap mahram. Kadangkala sampai, ya kalau umpamanya ana dulu selalu dimarahin, Syafiq ayo salaman gitu loh, sebah sama amatinya, dianggap istrinya bibi, istrinya paman itu bibi. Enggak, istrinya paman itu bukan bibi. Ya istrinya paman, bukan mahram sama kita. Jadi perlu dicatat ini. Jadi bibi dari pihak ayah, kemudian khalah. Khalah ini bibi dari pihak ibu. Di Indonesia ada enggak perbedaan antara saudara ayah sama saudara ibu? Biasanya disebut apa? Ini yang orang-orang sepuh ini. Kalau saudara dari pihak ayah itu, anak kita manggilnya apa? Paman, Pak D, Pak Le, tergantung kakaknya ayah atau adiknya ayah. Tapi kalau saudaranya ibu, sama aja kan, nggak dibedakan. Di dalam bahasa Arab dibedakan. Makanya di sini disebutkan karena memang hukumnya berbeda nantinya. Berbeda dari sisi warisan. Saudara dari pihak ibu itu nggak dapat warisan. Paman yang dapat warisan itu dari pihak ayah. Sepupu yang dapat warisan itu dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Sepupu yang bisa jadi wali, paman yang bisa jadi wali itu dari pihak ayah. Kalau bahasanya sama, kan orang ngomong, oh saya pamannya gitu loh. Loh betul pamannya memang ini. Tapi dari pihak ayah apa ibu? Oh enggak, saya dari pihak ibu kata dia. Oh enggak bisa jadi wali gitu loh. Yang bisa jadi wali dari pihak ayah gitu loh. Makanya dalam bahasa Arab perbedaan ini penting. Jadi kenapa bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran dibedakan. Allah menyebutkan amma dan khalat. Amma dan khalah. Jadi kalau ammi itu paman dari pihak bapak, kalau khal itu paman dari pihak ibu. Kenapa orang Arab di Indonesia ini menyebut orang pribumi akhwal? Mereka kok nyebut siapa ini? Akhwal. Kenapa? Karena dulu mbah-mbahnya yang dari Yaman itu ketika ke Indonesia nggak bawa istri. Dia mempersuntingkan wanita pribumi. Makanya dia anggap semua orang se-Indonesia ini akhwal. Saudara ibu. Ini saudaranya ibu. Ini saudara ibu. Pokoknya siapa saja saudaranya ibu. Karena ibunya bukan orang Arab. Ibunya orang Indonesia, orang pribumi. Sehingga siapa saja disebut akhwal. Walaupun gak kenal. Siapa fulan? Akhwal. Iya. Jadi yang kelima, bibi dari pihak ibu. Baik itu bibi sekandung sama bapak kita atau tidak sekandung. Kemudian dari pihak ibu ya, khal itu ya. Kemudian bintul akhi wa insafulat. Bintul akhi, anak saudara laki-laki. Anak saudara laki-laki sampai ke bawah. Jadi keponakan. Kemudian yang ketujuh bintul ukhti. Anak saudari perempuan sampai ke bawah. Nih dibedakan ya, saudara dan saudari. Karena memang nanti ada hukum-hukum yang berkaitan dengan saudara dan saudari ini berbeda. Dari sisi warisan juga ada perbedaannya. Tapi sekarang jadi kita tahu berapa? Ada 7. Yang pertama ibu. Kemudian anak perempuan. Yang ketiga saudari perempuan. Yang keempat bibi dari pihak ayah. Yang kelima bibi dari pihak ibu.
Yang keenam, putri saudara kita. Yang ketujuh, putri saudari kita. Ini yang haram dari nasab. Jadi orang kalau kepingin tahu mahramnya saya siapa ya, ya udah itu. Sepupu masuk mahram? Enggak. Bukan mahram sepupu kita. Taib. Apa dalilnya? Dalilnya itu firman Allah di surat An-Nisa ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Allah sebutkan yang awal ini 7 yang haram disebabkan hubungan nasab. Kemudian ada ijma', ada kesepakatan para ulama untuk hal ini, sehingga nggak ada lagi yang bisa mengutak-ngatik masalah mahram ini. Jemaah haji Indonesia dulu ya, itu harus pakai mahram. Kalau nggak ada mahramnya, dibuat pemahroman. Jadi ada biaya pemahroman. Apakah jadi mahram beneran? Enggak, ini bohong-bohongan. Nanti ketika dicek visanya, karena dalam visa dulu ya, itu tertulis fulana mahramnya siapa. Mana mahramnya fulan? Saya, kata dia. Siapa? Kakaknya, katanya. Kakaknya, iya. Ya sudah, kakaknya. Maksudnya kakaknya dalam Islam. Bukan kakak kandung, wala kakak seibu, wala sebapak. Ya, itu berkaitan dengan mahram. Ingat, sudah ada ketentuan. Kemudian di sini dibahas, ada satu pembahasan menarik, disebut al-bintu minaz zina. Bagaimana dengan anak perempuan dari hasil zina? Kalau anak laki dari hasil zina, kan nasabnya ke ibunya, ya mahram jelas ya. Bagaimana dengan bapak biologisnya ini, yang secara syariat tidak diakui itu anaknya? Ada hukum-hukum syariat yang nggak bisa, bapaknya nggak bisa jadi wali, putrinya nggak bisa mewarisi. Pertanyaannya, mahram apa bukan? Kan kadangkala nih laki-laki akhirnya menikahi istrinya, menikahi yang dia zinain, hamil dalam kondisi berzina, dia nikahin. Setelah dia bertobat, posisi anak zina ini mahram nggak sama bapaknya? Itu kalau dinikahin. Kalau nggak dinikahin, kadangkala kalau dinikahin itu nanti jadi mahram karena suami ibunya, karena suami ibunya. Tapi kalau nggak dinikahin sekarang, jadi mahram nggak bapak biologisnya? Kan orang tahu momennya iya, anak berzina sama dia. Cuma akhirnya nggak tanggung jawab, anggap suaminya ini, dia kabur. Anak hasil zina itu mahram apa? Bukan. Disebutkan yahrumu 'ala ar-rajuli az-zawaj bibnatihi minaz zina. Haram buat seorang laki-laki menikahi putrinya yang dari hasil zina. Ini pendapat jumhur ulama dan qaul inda Syafi'iyah, salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Apa dalilnya? Ayat tadi yang kita baca. Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan buat kalian menikahi ibu-ibu kalian dan putri-putri kalian. Nggak ada putri ini hasil zina, hasil nikah, pokoknya putrimu itu. Kalau berkaitan hukum warisan lain lagi ceritanya. Tapi berkaitan dengan haram, haram. Allah menyebutkan haram. Dan anak perempuan ini tercipta dari maninya dia.
Jadi pendapat yang rajih, pendapat jumhur nggak boleh. Walaupun tadi secara hukum waris dia tidak dapat warisan, secara hukum perwalian dia tidak bisa jadi wali karena dia anak zina, tapi secara mahram itu mahramnya dia dan dia tidak boleh menikahin wanita hasil zina tersebut. Taib, udah kita punya 7 yang diharamkan disebabkan nasab. Kemudian ada pembahasan tentang anak zina, anak perempuan dari hasil zina. Pembahasan selanjutnya yang diharamkan karena faktor pernikahan. Diharamkan karena faktor pernikahan. Tapi tetap kita akan bahas tentang yang permanen. Yang pertama, Ummuz Zaujah, ibunya istri. Ibunya istri. Ummuz Zaujah al-madkhul biha, ibunya istri yang dia sudah menghubunginya. Disebutkan tahrumu ummuz zaujah ala zaujati ibnatiha ala zauji ibnatiha ba'da ad-dukhuli biha. Haram ibunya istri untuk dinikahin oleh suami putrinya setelah dia menghubungin putrinya ini. Apa dalilnya? Sama ayat yang tadi. Cuma tadi kita baca sepotong. Baca 7 yang berkaitan dengan nasab. Kemudian Allah sebutkan wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Jadi nggak boleh jemaah menikahi ibu dari istri kita. Kadangkala kan ya kejadian jemaah. Beberapa waktu yang lalu ingat ada menantu yang akhirnya berhubungan sama mertuanya. Iya, kalau itu kan Ustaz hubungan haram Ustaz. Tapi bagaimana kalau dia menceraikan istrinya lalu menikahi ibunya istrinya? Umpamanya ibu istrinya adalah janda. Boleh apa enggak? Enggak boleh, termasuk mahram. Ini juga ijma para ulama ya tentang masalah tidak boleh menikahi ibunda istri yang dia sudah menghubungin istrinya, sudah masuk ke istrinya. Pembahasan kedua ini juga disebutkan Ummuz Zaujah al-ma'qud 'alaiha duna dukhul. Juga nggak boleh sebenarnya menikahi ibunya istri walaupun sang suami ini baru sekedar akad nikah. Kan model akad nikah kadangkala ya, kalau kejadian di Indonesia ya, pagi akad nikah kan belum masuk jemaah. Biasanya masuknya malam kan. Tahu-tahu sore hari dia ceraikan istrinya karena dia tertarik sama ibu istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Boleh enggak? Enggak boleh. Jadi kalau sudah masuk enggak boleh, kalau sudah akad enggak boleh. Cuma ada perbedaan. Kalau sudah masuk itu ijma. Ada ijma para ulama. Kalau belum masuk cuma sekedar akad nikah sama putrinya, kemudian tadi ternyata dia batalkan pernikahan atau dia ceraikan istrinya sebelum dia masuk, jumhur ulama berpendapat nggak boleh. Jadi ketika kita membahas urusan fikih ini, ada yang namanya kesepakatan 4 madhab. Ini bukan ijma. Ijma itu kesepakatan seluruh ulama dan tidak ada khilaf. Ketika dikatakan kesepakatan 4 madhab, antum mungkin membaca loh, kok ada ya ulama yang membolehkan? Iya, cuma pendapat itu lemah sebenarnya. Apa dalilnya? Ayat tadi juga Allah menyebutkan
wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu istri-istri kalian. Baik, ini kan umum, boleh jadi yang sudah masuk, boleh jadi yang belum masuk. Berarti dua-duanya masuk, nggak boleh. Juga ada azhar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, idza talaqar rajulu imra'atan qabla an yadkhula biha, apabila seorang laki-laki menceraikan wanita sebelum dia menghubungi wanita ini, au matat, atau mati. Boleh jadi mati istrinya coba. Apalagi ada model ya, ada model yang seperti kita pernah bahas, akadnya sekarang, masuknya tahun depan. Sekedar menghalalkan supaya ya mau telepon, mau ketemu sudah halal. Jadi di Arab itu ada juga model seperti itu. Biasanya ditentukan masuknya itu siapa ini? Nah, masuknya itu setelah setahun. Jadi mereka biasanya buat anak-anak yang kuliah jemaah, karena dia paling enggak sudah ada yang dampingin ya. Bagi kondisi kuliah di Indonesia ini, mungkin bapak ingin putrinya ini kuliah, ada yang dampingin di tempat kuliah. Jadi duduk bersama dia sudah mahram, tapi belum masuk. Tahu-tahu di tengah jalan mati, istrinya mati. Kata Ibnu Abbas, lam tahilla lahu ummuha, ibunya tidak halal, padahal belum masuk. Annahu qala mubhamah, ini disebutkan mubhamah ini sesuatu yang nggak ada pintu buat masuk, ada. Oh gimana, kesian ibunya janda gitu. Ya sudah, antum carikan laki-laki lain untuk nikahi ibunya. Jadi ingat, yang haram karena faktor pernikahan ibu istri. Sudah masuk sama putrinya atau belum masuk? Dua-duanya haram. Taib. Yang kedua, bintu zaujah. Kalau tadi ibunya istri, sekarang anak perempuannya istri. Tadi menikahi wanita yang ibunya janda. Sekarang menikahi wanita yang janda, punya anak. Punya anak perempuan nih. Disebutkan di sini, tahrumu bintu zaujati ala zauj idza dakhala bi ummiha. Haram menikahi putrinya istri kalau sang suami sudah menghubungi ibunya. Artinya dia nikah sama ibunya, kalau ternyata dia sudah menghubungi ibunya, tahu-tahu ibunya mati umpamanya, boleh nggak dia menikahi putrinya? Nggak boleh. Kalau sudah masuk menghubungi ibunya nggak boleh. Wasawaun kanatil bintu fi hijri amla, baik putrinya itu kumpul atau nggak kumpul. Kan ada putrinya yang kuliah di Jogja, istrinya ini punya putri sedang kuliah di Jogja, kan nggak kumpul sama sang bapaknya. Oh, suaminya ibu nggak kumpul sama suaminya ibu, itu tetap haram. Ini kesepakatan 4 madhab ya. Sekali lagi, kalau sudah bicara kesepakatan 4 madhab, boleh jadi ada pendapat yang membolehkan. Memang ada pendapat yang membolehkan menikahi putrinya istri yang nggak kumpul. Tadi contohnya, punya menikah dengan seorang wanita janda, putrinya ini kuliah di Jogja sana, nggak pernah ketemu sama suami ibunya. Tahu-tahu meninggal ibunya ini. Datanglah nih putri. Wah, lumayan juga kata dia putrinya. Nggak boleh. Pendapat yang rajih tadi pendapat al-a'immah, bahkan ada yang menyebutkan adanya ijma' dalam hal itu. Apa dalilnya?
Dalilnya sama di surat An-Nisa ayat 23 tadi. Allah menyebutkan warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Disebutkan anak perempuan istri kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian. Di sini kalimat pemeliharaan kalian ya, kumpul sama kalian seperti itu. Ulama menyebutkan ini kharaja makhrajal ada. Itu kebiasaannya seperti itu, anaknya istri kumpul sama suaminya ibu gitu loh. Biasanya seperti itu. Memang ada anak perempuan yang ikut sama bapaknya kan. Tapi rata-rata biasanya ikut sama ibunya. Sehingga ketika ibunya menikah dengan laki-laki lain ya anaknya ikut. Ini hanya bicara tentang tradisi dan budaya, bukan syarat. Artinya kalau dalam pemeliharaan haram, kalau tadi hidup di tempat lain halal enggak? Hukumnya sebenarnya sama. Mau anak perempuan itu kumpul enggak kumpul sama suami ibunya ini tetap haram. Yang menjadi syarat harus masuk sama ibunya. Tapi kalau belum masuk sama ibunya, bagaimana dia akad sama ibunya, subhanallah, ibunya meninggal. Padahal sang suami belum sempat menghubungi ibunya. Boleh dia menikahi putrinya? Boleh. Boleh. Karena Allah menyebutkan di sini min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Allah jelaskan itu hukumnya haram kalau engkau sudah masuk menghubungi ibunya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian belum masuk maka enggak apa-apa. Jadi pertanyaan ini jemaah. Kenapa kalau anaknya istri itu haram? Anaknya istri, ibunya istri itu haram. Kita masuk sama istri kita, nggak masuk sama istri kita, ibu istri kita mahram. Tapi kalau anaknya istri, kalau kita belum masuk jadi halal. Kalau mau menyebutkan di antara hikmahnya, jadi ibu itu ya punya perasaan seneng kadang-kala jemaah. Ketika putrinya dikawinin sama yang mau ngawinin dia. Makanya laki-laki ini mau kawin sama ibunya sudah akad, tapi kemudian dia batalkan. Sudah aku batalkan lah, nggak jadilah. Gimana kalau aku nikah sama putrimu umpamanya? Itu ibu masih seneng gitu loh jemaah. Tapi gimana kalau dia menceraikan istrinya, nikahi ibunya istrinya? Tahu perbedaannya? Ibu itu sayang sama putrinya. Alhamdulillah daripada putriku nggak punya suami, udahlah bismillah, nggak apa-apa. Biar aku yang tetap menjadi janda. Tapi kalau kebalikannya, tahu-tahu ini nikahi ibunya dia, waduh, bisa perang jangan. Anak nggak terima gitu jangan. Maka Allah haramkan. Ibunya istri itu haram, mau masuk, mau sekedar akad nikah haram. Tapi kalau putrinya istri itu bukan sekedar akad nikah, syaratnya harus masuk, sudah menghubungi ibunya. Taib, di sini disebutkan pembahasan lagi zaujatul ibni minas sulbi. Kalau tadi anaknya istri, ini istrinya anak. Paham untuk? Anak izin minum. Bismillah. Gimana? Menantu. Ya, itu bahasa Indonesia menantu. Jadi kalau kita lihat di sini bahasanya model kayak gitu. Bintu zauja, putrinya istri. Terus zaujatul ibni, istrinya anak, menantu. Nah,
Di sini sebutkan zaujatul ibni minas sulbi, menantu, atau susah kalau diterjemahkan menantu, tapi kalau terjemahannya istrinya anak kandung. Istrinya anak yang benar-benar anaknya bapaknya, anak asli. Karena dulu ada anak angkat. Dulu itu ada namanya anak angkat, dan anak angkat dulu itu hukumnya seperti anak kandung. Ini istrinya anak kandung. Disebutkan yahrumu 'alal rajuli zaujatu ibnihi bi mujarradil aqdi duna syartid dukhul biha. Haram menikahi istrinya anak kandung dengan sekedar akad nikah. Kalau sudah akad nikah haram, walaupun tahu-tahu meninggal. Jadi anaknya ini menikah dengan seorang wanita, tadi ternyata dia belum masuk, anaknya meninggal dunia. Apakah boleh bapaknya menikahinya? Nggak boleh. Jadi tidak ada syarat untuk masuk. Yang ada syarat masuk itu adalah haram menikahi putrinya istri yang dia sudah menghubungi ibunya. Kalau dia cuma akad nggak apa-apa. Ini sekedar akad haram. Tapi apa dalilnya? Sama surat An-Nisa ayat 23 tadi. Allah mengatakan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan istri-istri anak kandung kalian. Kalau bukan anak kandung nggak apa-apa. Dulu jamaah kita tahu ceritanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini diangkat anak oleh Nabi SAW. Sehingga di kota Madinah Zaid dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Akhirnya Zaid dinikahkan oleh Nabi SAW. Dengan siapa? Dengan Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ini masih ada kerabat dengan Nabi SAW. Kalau nggak salah ibunya itu bibinya Nabi SAW. Ada kerabat sama Rasul SAW. Zainab bintu Jahsh. Ternyata ada ketidakcocokan antara Zaid sama Zainab. Sampai Zaid itu mau menceraikan Zainab. Nabi SAW mengatakan, Allah ceritakan dalam Al-Quran ya, satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran itu cuma Zaid. Bayangin ya, Abu Bakar nggak disebut, Umar nggak disebut, Utsman nggak disebut, Ali nggak disebut, cuma satu. Allah menyebutkan falamma qada Zaidun minha watara. Zaid. Dan satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran siapa namanya? Maryam. Maryam. Ini wanita ya. Tapi kalau cerita laki-laki banyak nama para nabi disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau sahabat Nabi hanya Zaid. Di sini Zaid mau menceraikan istrinya. Kata Nabi SAW, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Jangan kau ceraikan. Tetaplah kau bertahan. Padahal Nabi tahu Zaid harus menceraikan istrinya. Karena setelah Zaid menceraikan istrinya, Allah Jalla Jalla menikahkan Nabi dengan Zainab. Dan itu jadi omongan bangsa Arab jemaah ya. Karena mereka mengatakan, Masya Allah. Iya, karena mereka mengatakan Muhammad alaihi salatu wassalam menikahi istri anaknya. Padahal pengangkatan anak nggak ada. Ud'uhum li abaihim. Nggak ada, mereka nggak akan pernah jadi anak kandung. Jadi yang ada itu anak asuh. Maka di sini disebutkan itu istrinya anak kandung. Kalau bukan anak kandung nggak apa-apa. Akhirnya dinikahkan Nabi dengan Zainab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Barakallahu fiik.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, tinggal satu lagi jamaah. Yang pertama ibunya istri. Kemudian yang kedua anaknya istri. Ibunya istri. Kemudian ibunya istri ini tadi kita udah bahas, mau sekedar akad nggak boleh. Apalagi sudah masuk. Kalau anaknya istri ada syaratnya. Syaratnya sudah menghubungi ibunya. Kalau belum menghubungi ibunya, sekedar akad nikah, boleh anaknya istri. Yang ketiga, istrinya anak. Istrinya anak. Sekedar akad sudah jadi mahram. Setelah istrinya anak, yang keempat yang diharamkan karena faktor pernikahan, istrinya bapak. Ibunya istri, anaknya istri, istrinya anak, istrinya bapak. Istrinya bapak. Boleh jadi bapaknya punya istri lebih dari satu. Atau boleh jadi bapaknya setelah ibunya, istrinya meninggal, nikah lagi. Maka ingat, istrinya bapak itu
haram dengan sekedar akad. Dulu di masa jahiliyah itu jemaah, istrinya bapak itu buat rebutan sama anaknya. Di masa jahiliyah. Dulu kan bapaknya boleh jadi bapaknya sudah tua tapi nikah sama gadis muda. Boleh jadi. Bapaknya meninggal, istrinya bapaknya jadi rebutan sama anak-anaknya. Makanya Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 22 sebelum ayat 23 tadi. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi istri, jangan kalian menikahi yang dinikahi sama bapak-bapak kalian dari wanita-wanita, kecuali kejadian yang sudah dahulu. Masa jahiliyah nggak ada masalah mereka cuma. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu perbuatan yang dosa besar, menikahi istrinya bapak. Itu mahram selama-lamanya. Walaupun kadang-kala istrinya bapak itu umurnya lebih muda daripada dia. Ana ingat ada kiai di situ Bondo yang menikah umur 83 nggak salah. Dia menikah dengan gadis di bawah 20 tahun dulu dan punya anak. Kemudian meninggal dunia. Nah itu istrinya bapak itu mahram selama-lamanya. Taib itu kita baru bahas yang haram disebabkan nasab, yang haram disebabkan pernikahan. Nanti ada pembahasan yang diharamkan disebabkan susuan. InsyaAllah kita bahas pada perjumpaan yang akan datang. Sepertinya tidak ada pertanyaan, alhamdulillah jamaah. Itu yang taib. Ada pertanyaan di sini? Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihat dan sarannya cara mencarikan jodoh atau pendamping anak perempuan saya, dan mohon doanya semoga anak-anak saya dapat jodoh dengan orang-orang yang baik akhlak dan baik agama. Ya jemaah, tatkala kita mengenal agama, maka orang tua harus punya peran yang aktif mencarikan jodoh buat anak. Ketika nggak tahu agama, nggak paham agama, anak kita biasanya cari jodoh sendiri. Pacaran ya, kuliah nanti bawa, Pak, ya apa Pak, cocok Pak? Enggak kayaknya. Nanti ganti lagi. Itu kehidupan orang-orang yang tidak paham dengan hukum-hukum agama. Ketika paham dengan hukum agama, bagaimana cara orang tua mencarikan jodoh buat putrinya? Makanya tadi anak ngomong, antum kalau ke masjid datang kajian, tolong kenalan dengan yang di kanan dan di kirinya. Boleh jadi ternyata yang di kanan antum ini calon mertua. Loh boleh jadi jemaah. Atau calon menantu. Kita kan enggak jemaah. Makanya di mana-mana anak kajian tuh anak sering ngomong, coba antum kenal, enggak kenal jemaah. Padahal inilah salah satu cara mencarikan jodoh buat putri kita. Kenal fulan, ahlan wasalan. Kuliah di mana? Di STD, masya Allah. Udah nikah? Belum, masya Allah. Sudah kepikiran, kayaknya cocok ini. Jadi apa? Jadi menantu anak. Soalnya dari tadi Cak lihat mendengarkan dengan baik. Tapi kan ada yang di sebelahnya Cak telok mulai mau turui. Nggak cocok jadi menantunya. Tapi intinya itu salah satu caranya. Kita perlu membuka relasi yang panjang, khususnya saudara-saudara sesama muslim. Antum suka datang kajian, tolong antum kenalan dengan kanan kiri antum. Nanti datang lagi, lain lagi kanan kiri antum. Datang hari ketiga, lain lagi. Maka inilah yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, orang tua boleh berpesan kepada orang-orang soleh. Datang ke mereka. Apalagi kalau bicara ustadz yang punya banyak santri. Mungkin ustadz ada
murid-murid ustadz yang mau menikah? Coba yang mahasiswa yang mau nikah angkat tangan. Angkat tangan jemaah. Antum sudah nikah? Tidak mau nikah? Mau kan? Coba angkat tangan antum. Jemaah semuanya mau nikah insya Allah. Cuma kadangkala mafi fulus. Di sini orang tua ini perlu ngelihat, nggak apa-apa mafi fulus, nah, yang penting soleh. Perkara engkau kuliah nanti bapak yang nanggung dulu urusan rumah tanggamu. Ini penting juga buat orang tua jemaah. Ketika orang tua itu menikahkan putrinya dengan mahasiswa, dengan penuntut ilmu yang sedang belajar, biasanya mereka punya banyak keterbatasan. Ya karena dia harus kuliah, ngerjakan tugas, harus bekerja kadangkala. Maka hendaklah saling memahami. Berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar anaknya dikasih ya suami-suami yang soleh. Allah kirim jemaah. Ceritanya orang soleh di Madian yang di sebagian mengatakan Nabi Syuaib ya. Bagaimana Allah kirim ke Nabi Musa dari Mesir. Kebayang antum, menantunya itu ternyata laki-laki dari Mesir. Belum jadi nabi ya, belum jadi nabi. Cuma bisa dibayangkan, Allah kirimkan itu menuju ke Madian untuk menikahi putri. Maka di sini tugas orang tua bagaimana dia memperbaiki hubungannya sama Allah agar Allah memudahkan supaya putri-putrinya mendapatkan suami yang soleh, yang baik agamanya dan mulia akhlaknya. Baik, barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita lebih faham. Nah, fadhal. Tentang anak zina. Ya. Apabila anaknya yang tadi hasil dari hubungan zina kemudian menikah dan karena ketidaktahuan orang tuanya, akhirnya bapaknya jadi walinya. Dan sampai meninggal anaknya tidak tahu hukumnya bagaimana. Nah, itu bagaimana hukumnya? Dan apabila ada sampai yang meninggal siapa? Semuanya. Sampai meninggal nggak ada yang tahu. Nah. Qadarullah gitu. Dan mungkin yang kedua ada yang tahu tapi satu orang saja, tapi membiarkan itu, Ustaz. Nah, yang dosa siapa dan bagaimana hukumnya? Masya Allah, barakallahu fikum. Ini jemaah pentingnya belajar ya. Kalau bicara apa hukumnya, hukum pernikahannya insya Allah nggak masalah. Kalau mereka masih hidup, mereka perlu memperbaharui pernikahannya. Tapi karena mereka sudah meninggal, ini dikenal dengan nikah syubhat ya. Dia pikir nggak apa-apa gitu loh. Dia pikir nggak apa-apa, ternyata nggak boleh. Tapi karena sudah terjadi, maka nggak berdosa nih. Yang dinikahkan ini tidak berdosa, karena dia juga nggak tahu. Nah, nih bapaknya ini bakal ditanya nanti. Pada hari kiamat itu akan ditanya tentang ketika engkau nggak berilmu, kenapa engkau nggak belajar? Itu akan ditanyakan gitu. Kecuali memang dia berada di lingkungan yang nggak ada ustadz, ya nggak ada yang memahamkan dia. Yang jelas akan ada hisab pada hari kiamat. Akan ada hisab pada hari kiamat. Kalau orang yang berilmu akan ditanya, kenapa engkau nggak amalkan ilmumu? Kalau orang yang nggak mau belajar, kenapa engkau nggak belajar? Gitu. Tapi nggak ada masalah, aman buat mereka insya Allah. Karena bukan mereka sebenarnya yang salah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Taib. Ada suami istri punya anak 3. Anak yang pertama hasil zina. Nah, kalau bicara bagaimana menyampaikan, ya tugasnya bapaknya nyampaikan. Iya jemaah. Ini dosa ya. Memang dosa itu akan punya dampak negatif. Dampak negatif kepada bapaknya. Bagaimana dia menyampaikan kepada anaknya yang tidak dapat warisan. Mungkin bisa ditulis dalam wasiat. Supaya anaknya juga nggak kecewa sama bapaknya.
dia berikan kepada anak hasil zina ini wasiat. Kan boleh wasiat. Yang penting tidak lebih dari 1/3. Jadi dia bikin wasiat buat fulana nggak dapat warisan. Karena ya boleh disebutkan karena satu dan lain hal dia nggak dapat wasiat, tapi bapak nggak dapat warisan, tapi bapak tulis wasiat rumah yang di situ buat fulana. Jadi insya Allah anak itu tetap tahu kalau orang tuanya memperhatikan dia. Walaupun dia nggak dapat warisan masih ada babnya wasiat. Seperti itu. Tapi jemaah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.